Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Mikdad Abdul Salam yang akan menemani Anda di podcast Princeton kali ini. Jadi, mari kita undang siswa yang paling cantik dan manis di kelas Princeton. Oke, kita panggilkan. Halo Kak Nana. Halo guys. Aduh. Tampaknya sangat semangat ya. Iya, bersemangat sekali ke hari ini. Oh gitu. Oke. Kayaknya juga ini hostnya terlalu berlebihan deh. Paling cantik lagi. Tapi begitu nih kenyataannya, Kak. Oh ya, iya. Silakan. Iya. Oke. Supaya kita lebih santai, bagaimana kalau kita sebaiknya kenalan dulu? Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Oke. Aduh. Boy. Aduh. Oke. Mulai dari saya. Oke, silahkan Kak Host. Kenalkan, nama saya Mikdad Abdul Salam. Bisa dipanggil Mikdad, dipanggil sayang juga boleh. Host kali ini jago gombal ya. Aduh, bisa aja Kak. Oke, lanjut saya lagi ya. Kakak Nana, silahkan perkenalkan dulu ke penonton sekalian. Halo guys, halo juga host. Perkenalkan, nama saya Sitra Nabila Azakia. Biasa dipanggil Nana. Oh. Salken ya semuanya. Iya, salken juga. Oke, buat Kak Nana. Jadi Kak Nana ini kan menjadi bintang tamu di podcast Princeton kali ini. Iya, betul sekali. Jadi tidak keberatan ya kita kalau kita ini berbincang-bincang tentang SMA tercinta, SMA Negeri 3 Takalar ini. Aduh, malahan kalau bahasnya SMA Negeri 3 Takalar ini excited sekali Kak Host. Yakin nih? Yakin banget loh. Oke. Lanjut ya. Oke, silahkan. Oke. Topik pertama kita pada podcast kali ini adalah, menurut Kakak Nana, bagaimana sejarah SMA 3? Oke, we talk about history. Sebenarnya kalau bahas tentang sejarahnya SMA Negeri 3 Takalar saya kurang tahu ya Kak Host. Soalnya udah search di Google sendiri dan udah aku dapat ku tanya sama guru-guru juga, gurunya kayak saya nggak tahu. Nah, bagaimana sejarahnya SMA 3? Tapi kalau bagi saya sendiri ya, taunya SMA Negeri 3 Takalar itu merupakan sekolah menengah atas yang terbaik deh yang ada di Kabupaten Takalar. Iya. Terbaiknya ini karena apa gitu? Apakah karena siswanya atau letaknya atau apanya? Coba bisa dijelaskan yang lebih rinci lagi. Oke. Terbaik dalam hal semuanya deh pokoknya. Kalau siswa-siswanya tuh karena pelajarannya itu lengkap dan banyak kegiatan ekstrakurikulernya, seperti ada basketnya, futsalnya paling mantap lagi pokoknya. Terus ada English clubnya. Terus kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 3 Takalar itu kurikulum merdeka, kurikulum paling terbaru yang hanya sekolah penggerak yang bisa pakai kurikulum itu. Dan 2 sekolah di Takalar yang bisa pakai kurikulum itu, dan salah satunya itu SMA Negeri 3 Takalar. Terus letaknya SMA Negeri 3 Takalar itu astaga, paling strategis di antara semua sekolah. Pas di tengah-tengah kota Takalar yang dekatnya alun-alun Makatang Desi Bali, di mana alun-alun Makatang itu kalau orang bilang Tanjung Bunga itu center point of Indonesia, kalau alun-alun Makatang itu bisa Kak bilang center point of Takalar lah. Oh, jadi di alun-alun Makatang ini pusatnya di? Iya, pusatnya Takalar lah ceritanya. Dan iya, di situ nih tempat anak muda ya sama foto-foto. Betul sekali itu Kak Host. Nongki. Next to the topic. Oke, selanjutnya bagaimana pandangan Kakak Nana ke SMA 3, SMA Negeri 3 Takalar ini?
Oke, Bagaimana pandangan tak? pandanganku pribadi sih tentang SMA Negeri 3 Takalar itu sekolahnya paling disiplin banget loh. Disiplinnya ini disiplin waktu atau disiplin berpakaian atau apa? Semuanya kak, karena di semuanya. di SMA Negeri 3 Takalar itu kita harus punya pakaian yang rapi. Biasa kita dengar tuh istilahnya orang-orang kayak kesan pertama itu yang bakalan apa ya, ubah semuanya. Kalau kita kesan pertama tuh sudah tidak rapi, pasti kayak dia pasti murid berandalan, ini pasti murid tidak berprestasi. Kalau misalkan di SMA 3 selalu kita jaga untuk rapi pakaian kita, jadi kita bakal dikenal sama orang-orang di luar sana kalau oh iya ya, kalau pakaian rapi begini pasti anak SMA 3, pasti anak pintar, pasti anak baik-baik gitu. Oh, jadi itu yang membedakan di Iya, betul sekali. yang SMA lain. Iya. Soal apa namanya? Jam kedatangan juga. Pokoknya kan kita biasa masuknya tuh jam 8. Dan pernah kak jam 8 sedikit di ada guru BK pasti yang menunggu di depan pagar. Biasa memang disiplin sekali deh, dan ditanya kak apa alasannya kenapa saya bisa terlambat. Dan jadi kakak Nani nih pernah telat? Pernah dong. Siapa yang tidak pernah telat datang ke sekolah? Angkat tangan. Kayaknya ini kayaknya hostnya ini rajin deh. Atau pendengar podcastnya juga ini mungkin ada yang tidak pernah datang terlambat. Saya pernah terlambat. Untung alasannya waktu itu cocok sekali. Dan alhamdulillah diberikan Kak masuk sama guru BK. Kalau soal pakaian lagi tuh dijaga mentoki sama ada namanya salah satu guru andalanku, guru terbaik yang ada di SMA Negeri 3 Takalar. Namanya biasa akrabnya sama Mami, tapi nama panggilan beliau itu, nama asli beliau itu Ibu Dr. Anda Haji Eliwati SMPD. Halo Mami, kalau Mami dengar, terima kasih karena sudah diajar untuk jadi untuk jadi orang yang disiplin, karena itu bakalan berguna sekali untuk masa depan kami semua di siswa-siswa Smatrik. Terima kasih banyak Mami. Dan Mami itu terima kasih banyak Mami. Iya, Mami itu orangnya harus pokoknya disiplin deh, pokoknya semuanya harus teratur. Jadi kita sebenarnya 3 Takalar sejak dini tuh diajar memang untuk jadi orang yang semuanya harus teratur. Jadi suatu saat nanti ketika kita beranjak dewasa, kita sudah tidak asing lagi sama yang namanya begituan. Jadi kayak oh iya, dari SMA dulu saya sudah terbiasa untuk disiplin, sudah terbiasa untuk berpakaian rapi, terbiasa untuk serba teratur. Jadi ketika kita beranjak dewasa, nggak asing lagi sama yang begituan. Kayak itu betul, tuh ya kayak itu mami diajar dikasih dulu pengertian kayak orang disiplin itu begini kayak what you think you become lah. Kayak what you thought for day become your words, what your words for day become your action, what's your action for day become your habits, what your habits for day become your character, what's your character for day become your destiny. Jadi kayak Mami tuh dikasih tahu guru-guru di Smatrik juga dikasih tahu kayak orang harus rapi begini. Jadi kayak kita kepikiran oh iya ya kalau orang rapi begini. Jadi akhirnya saya bilang nih sama diriku dari awalnya dari pikiran abis itu berubah jadi ucapan. Oh iya harus kak selalu untuk rapi, harus selalu untuk disiplin. Terus dari ucapanku itu berubah jadi sebuah tindakan, berubah jadi action. Akhirnya yang tadinya terlambat kayak datang ke sekolah, tapi karena dapat teguran dari Mami, dari guru BK, akhirnya oh iya harus kayaknya ubah itu deh. Terus akhirnya aku ubah, lama-lama yang tadinya hanya karena action berubah jadi habits, berubah jadi apa sih itu habit dalam Indonesia? Kebiasaan. Apa ya? Berubah jadi kebiasaan. Jadi lama-lama kita merasa kayak astaga kita terlambat, kayak pasti kita malah sedih, merasa kayak aduh terlambat kayak gimana dia gitu.
jadi kebiasaan lama-lama berubah jadi karakter. Jadi kita ndak bakalan apa ya namanya, ndak ada itu kamus di hidup tak, pakaian yang kotor, pakaian yang kurang rapi, terlambat, tidak disiplin gitu. Jadi lama-lama berubah jadi dari karakter itu berubah jadi takdir kita. Jadi takdir tak nanti bisa kita dapatkan apa yang kita mau karena kita sudah disiplin. Kayak kunci orang berhasil itu betul. disiplin. Jadi di SMA Negeri 3 Takalar itu ngajar ki untuk disiplin supaya kita bisa jadi orang yang sukses kayak gitu. Iya, jadi learn from mistake ini. Iya, learn from mistake, betul sekali Kak Hos. Oke, jadi itu pandangannya Kakak Nana tentang SMA 3 ya. Iya, betul. Bagaimana kalau kita lanjut ke topik selanjutnya? Kak, silahkan. Jadi, apa sih motivasinya Kakak Nana masuk di SMA Negeri 3 Takalar ini? Atau dulu pas sebelum masuk SMA 3, Kakak Nana itu sebelumnya tes di mana aja gitu? Bisa lah cerita sedikit. Oke, pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Motivasiku masuk SMA Negeri 3 Takalar itu selain karena aku dengar memang sekolahnya tuh disiplin, sekolahnya tuh bagus, guru-gurunya tuh keren-keren, dekat juga dari rumah sebenarnya. Iya. Sebelumnya sama dong, iya betul sekali. Kayak udah perlu lagi macam-macam lah mau ke sekolah, soalnya sekolahnya sudah dekat dari rumah, enggak sih? Betul enggak? Iya, betul banget loh. Ceritanya dulu, sedikit cerita Hos, enggak apa aja nih, supaya Iya, apa-apa aja. bagi pendengar juga yang dengar bisa belajar dari pengalamanku. Iya, silakan. Dulu itu pernah Kak mendaftar di salah satu sekolah swasta yang ada di Indonesia, SMA Taruna Nusantara. Ya, dan dulu sudah Kak lulus Kak juga dulu di sekolah Man Insan Cendekia Kendari, dan salah satu ada sekolah swasta juga di Inggris, lolos Kak di situ. Pertama dulu SMA Taruna Nusantara, SMATN itu lolos ke 3 tahap dan tidak lolos ke tahap terakhir. Tapi memang di pilihanku tuh tidak tidak besar jika harapanku untuk bisa sekolah di sana. Kayak yang betul tuh di pikiranku mending sekolah dekat dulu ndak sih, supaya saya bisa bereksplorasi, bisa Kak tingkatkan lagi diriku sebelum keluar kota Kak. Dan jujur saya tuh anak yang ndak bisa jauh dari orang tua. Bukan manja ya sebenarnya, tapi kayak jauh dari orang tua tuh kayak gimana ya? Oh iya, apalagi saya dengar itu Kakak Nana ini cewek, habis itu anak sulung ya? Iya, anak sulung, anak pertama. Ya, pasti aku tanya gimana sih Kak? Iya, anak pertama ini, apalagi cewek, nanti ada apa-apanya. Iya, betul sekali. Kebetulan dia waktu itu ada adik bayiku yang baru lahir dan excited sekali Kak. I'm so excited for having a new brother. So, jadi kayak nggak bisa Kak untuk tinggalkan. Akhirnya saya sekolah di SMA Negeri 3 Takalar. Terus untuk sekolah yang lain kayak I'm so happy bisa lulus di Man IC, bisa dapat sekolah di Inggris. Tapi karena faktor ya dari saja juga dari orang tua, dan saya juga merasa kayak untuk apa sekolah jauh-jauh kalau sekolah dekat ada yang bagus dan bisa juga lebih mengasah diri, lebih berprestasi di sini ketimbang harus sekolah jauh-jauh. Jadi untuk teman-teman untuk teman-teman pendengar podcast hari ini, kalau misalkan ada yang merasa kayak saya ndak lolos di SMA favorit atau SMA lain, jangan jadikan SMA 3 itu sebagai kayak pilihan kedua harus bangga bisa menjadi part of SMA Negeri 3 Takalar, karena banyak sekali orang yang mau untuk masuk di SMA Negeri 3 Takalar tapi ndak bisa. Jadi mungkin merasa gagal Kak masuk di sekolah lain, tapi di SMA Negeri 3 Takalar masih banyak cara untuk bisa berprestasi lah, masih banyak cara untuk bisa mengeksplorasi diri lah di SMA Negeri 3 Takalar. Apalagi dengan sekolah yang sebagus itu, guru-guru yang sekeren-keren itu, fasilitas yang selengkap itu, kenapa tidak sih gitu? Betul itu. Jadi tidak ada rasa penyesalan ya Kak? Iya, tidak ada. Menolak sekolah-sekolah yang jelas dong. Iya.
Jadi bangga ya. Iya. Bangga gitu. Dekat di mata dan dekat di hati juga SMA Negeri 3 Takalar itu. Aduh boy. Sabi. Oke, kita lanjut Oke. ke inovasi. Menurut Kakak Nana, inovasi untuk SMA 3 Takalar ini. SMA Negeri 3 Takalar. Inovasi dari Kakak Nana itu apa? Kalau Bisa inovasi, dijelaskan? kalau inovasi dari saya itu sedikit agak random ya, agak lucu sebenarnya. Jadi Iya, enggak apa-apa. yang pertama itu karena di sekolah ada tangga. Itu tangga di sekolah mau kasih antara selanya anak tangga yang satu dengan anak tangga yang lain, mau kasih kayak rumus fisika, rumus matematika yang sin cos tan yang susah banget loh itu. Sebenarnya nanti kayak kalau kita kelas tadi atas dan mau ujian kayak udah sempat menghafal rumus, jadi sambil naik tangga biasa kita hafal rumus, jadi kita ke kantin naik tangga bisa lihat lagi, jadi itu rumus bakal di luar kepala nih gitu. Oh iya kan biasanya itu misalnya kita belajar di sekolah mungkin kita paham tapi besoknya itu kita lupa gitu. Iya betul, jadi kita butuh pengulangan. Iya bagus. Ada lagi kan terus inovasi yang lain? Yang kedua, kita kan ini anak muda yang zaman sekarang itu yang mager-mager gitu ya toh. Biar buang sampah pun mager sekali Ki. Jadi setiap tempat sampah di sekolah itu ada kayak ring basketnya. Jadi kalau kita mau buang sampah, kita bisa sambil bermain gitu. Jadi lempar sampah kayak kayak sambil main basket. Jadi orang kayak bakal sini beli sayang buang sampah, mau sambil main gitu. Oh iya. Jadi semua sampah itu diambil di. Iya, orang lebih excited. Sekolah juga bakal lebih asri, lebih keren, lebih nyaman, lebih indah kalau kayak gitu. Iya betul. Bagus ya inovasinya. Ada lagi Kak inovasi yang lain? Terus apa lagi ya? Tapi ada nih sekarang ya sih terlaksana di sekolah yang di koridor sekolah itu ada gambar itu yang kayak bunga-bunga, kayak ada lukisan-lukisan lah di aula sekolah saja ada. Jadi kita belajar, kita lihat sekolah itu wah asri sekali dan bersih gitu. Dan bisa dipakai untuk foto-foto juga Iya, sambil main nanti upload TikTok. di IG. Iya, betul. TikTok. Iya, begitu anak muda ya. Biasa anak muda ya. Jadi itu di inovasinya Kakak Nana untuk SMA 3. Mungkin masih banyak tapi bakal sering berjalannya waktu, nantilah kita diskusikan sama-sama. Jadi mungkin itu tadi bincang-bincang tentang SMA Negeri 3 Takalar bersama Kakak Nana, siswa tercantik dan termanis di Princeton. Aduh. Mungkin perbincangan singkat saya bersama Kakak Nana tadi bisa dijadikan referensi untuk memilih SMA Negeri 3 Takalar jadi tempat untuk melanjutkan pendidikan bagi adik-adik yang masih SMP ya. Mungkin lagi bingung nih pilih atau lanjutkan SMA di mana. Mungkin SMA Negeri 3 Takalar ini menjadi pilihan terbaik buat adik-adik sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Siap. Oke. Terima kasih buat kakak cantik dan manis Kakak Nana. Makasih waktunya, maaf jika mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama Kak Host. Oke guys, saya Mikul Abdul Salam selaku host podcast Princeton pada hari ini. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. See you next time.